mungkin nama-nama yang telah disebutkan tadi akan menerimanya saat ini juga langsung dari penerima. Dan dari keluarga Bapak Sioto mungkin akan diwakili oleh salah satu anaknya. Saya tidak tahu apakah sudah hadir atau belum. Surat kelana. Ya. Dari jaringan kerja budaya saudara Andre, apakah persilakan teman-teman untuk melihat dulu. Tunggu dulu Pak Wid, Ibu Tri baru saja tiba. Sekarang berusia 92 tahun, mungkin yang tertua di mana juga. Masih muda, umur 85. Ya, Ibu Tri akan mendapat buku dari Pak Wi Hajun. Tadi sudah diumumkan. Iya. Iya, saya rasa bagi yang tadi telah disebutkan tapi belum datang, buku akan disampaikan belakangan. Dan sekarang waktu saya berikan ke saudara Ayu yang akan menjadi moderator dari diskusi yang diselenggarakan pagi ini. Pada hari ini telah diluncurkan buku terjemahan karya Karl Marx, yaitu Das Kapital atau dalam bahasa Indonesia menjadi Kapital Jilid 1. Nah, dari pihak penerbit untuk menyambut peluncuran buku ini diharapkan ada sedikit penjelasan dari penerbit dan juga sambutan dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab kita sebut Gus Dur. Dalam diskusi ini kita tidak akan membicarakan isi dari buku karena kami rasa untuk mendiskusikan isi buku itu akan butuh waktu yang sangat panjang dan membutuhkan juga pembacaan yang lebih intens. Jadi pada hari ini kita hanya akan berbincang-bincang mengenai apa signifikansi buku ini diterbitkan, terutama dalam bentuk terjemahannya di Indonesia yang belum pernah sebelum-sebelumnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan Gus Dur untuk memberi komentar atau menceritakan pengalamannya berkaitan dengan karya Karl Marx atau apapun. Ya, Terima kasih, saudara moderator, Ibu Limurti, Ibu Sugeng, yang terkenal, Pak Yusuf dari Hasta Mitra, kawan-kawan semuanya. Kebetulan saya ini diminta berbicara di sini. Das Kapital pernah saya baca sekitar 6 tahun yang lalu, sehingga saya, ya istilahnya kalau orang Jawa bilang blondong-blondong, apa ingatnya itu. Jadi sebagian ingat, sebagian lupa, ya urut. Karena itu saya tidak akan berbicara mengenai isinya, seperti dikatakan moderator tadi, melainkan akan berbicara tentang signifikansi buku Das Kapital bagi kita semua. Kalau tidak bagi saya lah. Das Kapital, bagaimana kita ketahui, adalah karya agung dari Karl Marx. Ia merupakan ujung dari perjalanan yang panjang. Begitu banyak teori tentang masyarakat barat sampai saat ini. Di sini saya ambil sebuah kerangka dari Profesor Jan Rome
yang dimuat dalam era Eropa. Dulu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sekitar tahun 50-an, diterbitkan oleh Van Hoover dari Bandung. Di situ Profesor Jan Romein melihat perkembangan yang terjadi di Barat dari sebuah kacamata khusus, dan ini nanti kita terapkan kepada karya Karl Marx. Menurut Jan Romein, dulu ada yang dinamakan pola kemanusiaan umum pertama, yaitu Allgemeine Menselijk Patroon. Pola kemanusiaan umum ini sudah ribuan tahun lamanya ada, berdiri atas beberapa hal. Pertama, pemerintahan monarki dengan sang raja menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Kemudian yang kedua adalah moralitas yang ada waktu itu, yang menganggap baik dan buruk sesuatu pekerjaan. Yang ketiga adalah tambatan masyarakat pada sebuah profesi yang utama, yaitu pertanian. Yang keempat adalah adanya sejumlah guru moral yang ada. Nah, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi terjadi krisis besar, dan lahirlah dari krisis itu jawaban manusia ini yang berbentuk ajaran-ajaran Konghucu dan Lao Tse di Tiongkok, Siddhartha Gautama di India, Zarathustra di Persia, dan Akhenaton di Mesir. Mungkin dapat ditambahkan di Indonesia Prabu Sakai, tapi ya abadnya lain, lebih tua. Jadi tadi saya terus terang aja baru kembali dari Cirebon. Ada teman-teman Sunda Wiwitan, kepercayaan Sunda, yaitu Pak Jati Kusuma dan kawan-kawan mengadakan panen raya, saya di sana. Nah, tadi Pak Jati Kusuma dalam sambutannya menyatakan bahwa budaya Sunda ini dulu sudah mengenal, tahu Saka Sunda, almanak atau kalender Saka Sunda. Saya bilang kepada Menteri Perindustrian, secara saya lupa, ini kalau Menteri lupa, itu bahwa Pak Jati Kusuma itu memakai istilah yang ya secara budaya diambil alih, karena Prabu Saka itu orang Jawa, katakan tahu Saka itu kalender Saka. Jadi artinya itu terjadi akulturasi. Nah, semuanya tadi itu menguatkan kembali moralitas yang ada, menguatkan kembali kedudukan raja, dan beliau-beliau yang disebut tadi, Lao Tse, Konghucu, Siddhartha Gautama, Zarathustra, dan Akhenaton adalah moralis-moralis besar yang mengembalikan itu semua. Akhirnya semua itu kembali menjadi katakanlah warisan manusia, kecuali Yunani kuno. Di Yunani kuno itu lahirlah filsafat Yunani, sebuah pemikiran yang tidak berdasarkan moralitas tapi berdasarkan rasio, berdasarkan akal. Penyimpangan pertama oleh Eropa atas Allgemeine Menselijk Patroon atau pola kemanusiaan umum pertama itu diikuti dengan Pax Romana, upaya untuk mewujudkan kekuasaan Romawi yang bentuk paling utamanya adalah Lex Romanum, hukum Romawi. Tidak siapapun kena hukum itu harus tunduk. Yang ketiga, lahirlah pengorganisasian oleh gereja. Yang keempat, kemudian datanglah Renaissance, kebangkitan kembali. Diikuti oleh klerus, rasionalisme,
dan kemudian revolusi industri. Revolusi industri inilah yang melahirkan orang-orang seperti Karl Marx. Hasil kelahirannya adalah abad ideologi di Barat. Abad ideologi ini, the age of ideology, ini timbul katanya Roman sebagai responsi budaya Barat terhadap apa itu namanya Allgemeine Menschenrechtspatrol, pola kemanusiaan utama. Nah, dari rangkaian penyimpangan itulah apa namanya lahir ya rasionalisme, Aufklärung, Renaissance, ya revolusi industri akhirnya melahirkan ideologi besar yang di lingkungan orang-orang sosialis dilahirkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, di kalangan orang-orang kapitalis John Adam Smith. Dari situ kemudian timbullah apa yang dinamakan the age of uncertainty, era ketidakpastian yang baru saja kita lepas, yaitu abad ke-19 20. Saya rasa nggak tahu sekarang ini mau masuk yang baru apa tidak, saya nggak ngerti. Ya, itu terserah kepada Anda semua. Karena sekarang ini terjadi kembali penguatan tradisionalisme, budaya tradisional. Tapi hidup berdampingan dengan budaya rasional yang menyimpang dari budaya umum manusia itu. Maka dengan adanya pola kemanusiaan pertama itu yang menyimpang, kemudian memaksakan kehendak atas bangsa-bangsa terjajah, maka bangsa-bangsa terjajah pun mulai mengembangkan diri, membuat tandingan mereka sendiri. Akhirnya lahirlah nanti Tweede Allgemeine Menschenrechtspatrol, pola umum kemanusiaan yang kedua. Nah, ini kita belum tahu bentuknya kayak apa. Saya yang Roman sudah mati sehingga kita tidak tahu perusahaannya bagaimana ini. Nah, jadi Das Kapital itu merupakan tandingan dari bukunya John Adam Smith yang berbentuk liberalisme. Nah, mari kita lihat apa signifikansi dari Das Kapital. Pertama, Das Kapital tidak dapat dibaca tersendiri. Dia harus dibaca dengan tulisan-tulisan dari John Adam Smith. Harus. Kalau tidak, maka kita akan menjadi sisi. Saya merasa bahwa saya berutang besar kepada Bu Rupiah, dengan bahasa Arabnya Rofiah, yang dulu menjadi guru saya di Jogja, kemudian menjadi dosen di USU, Universitas Sumatera Utara, dan belakangan menjadi komisaris PTI, namanya sebelum Mega itu Suryadi. Saya tidak tahu apa dia ikut PTI Perjuangan apa tidak. Umpama dia ikut PTI Perjuangan tentu tersingkir saat ini. Oh iya, karena isinya udah banyakkan preman. Nah ini, jadi harus baca bareng. Yang kedua, bahwa tidak sedikit orang-orang Indonesia ngerti betul atau tidak seluruhnya atau hanya sebagian dari buku Das Kapital. Orang-orang seperti saya ini membentuk pandangan mereka tentang masyarakat. Nah, kalau tidak bersama-sama dengan bukunya John Adam Smith, apalagi kalau berhadapan dengan dia, maka seperti Bung Karno,